Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku Ridho Asaki. Selamat datang di Zona Horor. Kemarin aku iseng-iseng baca di blog lama aku. Jadi aku punya blog, dulu aku sering nulis blog dan itu blog udah lama banget. Jadi aku menemukan tulisan lama aku tentang SCP Foundation. Kalian udah pada tahu belum apa itu SCP Foundation? Jadi SCP Foundation ini adalah sebuah perusahaan yang mengartikan SCP itu singkatan dari Secure Content, lupa guys, sorry. Jadi SCP itu singkatan dari Secure Content Protect. Sesuai dengan namanya, jadi organisasi ini dibentuk sebenarnya tujuannya itu kurang masuk akal guys. Karena kerja orang ini itu mencari hal-hal yang di luar nalar dan logika kita gitu loh. Jadi hal-hal ganjil, hal-hal negatif yang di luar logika manusia guys. Jadi salah satu contoh hal-hal ganjil yang dipantau oleh SCP Foundation ini adalah seperti hewan-hewan humanoid. Banyak mereka menyebutnya itu humanoid, terus senjata mematikan, terus manusia yang mempunyai kekuatan luar biasa, dan makhluk-makhluk yang di luar nalar manusia. Sampai saat ini SCP ini sudah mengantongin 5.000 data makhluk-makhluk yang ganjil, yang di luar logika manusia di seluruh dunia guys. Mereka udah punya datanya, mereka udah memantau makhluk-makhluk itu. Jadi kalau kalian penasaran, mari simak penjelasan aku ini guys ya. Karena inilah beberapa makhluk yang saat ini lagi dipantau oleh SCP Foundation. Jadi yang pertama itu ada SCP-173 atau namanya The Sculpture. Jadi SCP-173 ini sebenarnya adalah patung guys. Tapi patungnya ini aneh guys. Di sini dijelasin bahwa SCP ini bukanlah makhluk biologis, melainkan sebuah patung yang dibuat oleh salah satu pembuat patung terkemuka yang tidak bisa disebutkan namanya guys. Yang membuat patung ini menyeramkan adalah karena bahan-bahan pembuatan patungnya itu dari organ manusia guys. Bener-bener sangat-sangat gila guys. Beberapa peneliti yang bertugas mengawasi benda ini mengaku sering mendengar suara-suara aneh dari dalam patung tersebut guys. Bahkan mereka menyebutkan bahwa patung ini tuh mampu berpindah-pindah tempat gitu loh. Tapi pindah-pindah tempat itu tiba-tiba sep gitu. Kayak sep. Apa sih pokoknya itu. Ketika kita berkedip gini, dia udah pindah-pindah tempat gitu loh. Padahal itu patung guys, gila kan. Itu kata orang-orang di SCP Foundation. Karena sampai sekarang benda ini masih dalam pengawasan SCP Foundation guys. Dan ruang tempat penyimpanannya pun dibersihkan setiap 2 minggu sekali. Karena darah yang selalu keluar di dalam patung itu guys. Gila serem. Patung ini tersendiri guys masuk ke tahap menengah guys. Sebuah makhluk yang tingkatannya menengah. Oh iya, aku juga lupa jelasin ke kalian bahwasannya di SCP Foundation ini makhluk ini ada tingkatannya guys, aman, menengah, dan berbahaya. Jadi SCP-173 ini termasuk tingkatan yang menengah guys. Selanjutnya itu ada SCP-169 guys. Dan namanya itu adalah The Leviathan. The Leviathan ini tingkatannya itu sangat berbahaya guys. Sangat berbahaya. The Leviathan ini sendiri adalah makhluk yang berukuran besar guys. Bayangin, di sini tuh ditulis besarnya tuh 2000 sampai 8000 km guys. Ini fotonya tuh di sini guys. Jadi kira-kira gambaran makhluknya itu seperti itu guys. Itu besarnya 2000 sampai 8000 km guys. Memang di sini dikatakan belum ada bukti otentik dari makhluk ini guys. Namun peneliti sudah pernah meneliti pada tahun 1900 guys. Peneliti itu merupakan sekelompok ilmuwan melakukan ekspedisi ke sebuah pulau yang dilaporkan dapat berpindah sendiri guys. Jadi pulaunya ini dapat berpindah sendiri, berjalan walaupun pelan guys. Setelah beberapa hari, mereka menyadari bahwa lokasi pulau ini itu telah bergerak beberapa kilometer dari tempat pertama kali mereka tiba di sana guys. Penelitian lebih lanjut pun dilakukan sama SCP Foundation guys. Dan banyak juga ilmuwan lain yang ikut ambil bagian dan bekerja sama dengan SCP Foundation ini guys. Betapa terkejutnya mereka ketika mendapati bahwa pulau ini ternyata merupakan sebuah super makroorganisme guys. Makroorganisme itu makhluk hidup ya, cuma yang besar bang. Makroorganisme yang bernyawa guys.
Gila, gokil kan guys? Menyikapi temuan tersebut, mereka lantas mengevakuasi seluruh penduduk di pulau itu guys. Nah jadi sampai ilmuwan tuh datang, penduduk tuh nggak sadar kalau pulau mereka tuh bergerak guys. Gokil sih. Jadi ketika mereka udah menyadari bahwa di pulau ini tuh sering terjadi gempa berskala kecil yang terjadi secara konstan dan terus menerus, diduga karena makhluk ini bernapas. Jadi nafas dia itu mengakibatkan gempa kecil. Jadi hingga sampai saat ini SCP Foundation lah yang bertanggung jawab untuk mengawasi SCP-169 ini, atau namanya tuh The Leviathan, dan dikategorikan sebagai makhluk yang sangat berbahaya guys. Lanjut kita ke SCP-031 guys. SCP-031 atau bisa disebut dengan What is Love? What is Love? What is Love ini sendiri sih tingkatannya itu disebut aman guys, karena What is Love sendiri ini nggak terlalu berbahaya. Tapi makhluk ini sangat-sangat menjijikan guys, karena organisme berbentuk Armopus yang berbobot 75 kg ini mampu bergerak dengan kecepatan 3 km per jam dan meninggalkan jejak berupa minyak ketika ia berjalan guys. Makanya disebut menjijikan. Tapi yang aku masih bingung, Armopus itu apa ya? Kita cari di Google ya. Jadi bagian luar kulitnya itu berbentuk sama dengan manusia kayak kita gini, lengkap dengan semua jaringan epidermisnya. Terus kekuatan makhluk ini itu mampu menghasilkan intonasi nada suara layaknya manusia juga guys. Terus ada lagi kekuatannya nih, seperti namanya, setiap orang yang melihatnya akan mengalami gangguan penglihatan guys. Karena makhluk ini bisa meniru apapun, bukan apapun sih, bisa meniru orang yang kita suka guys. Siapapun orang itu, kalau kita suka, dia bisa meniru itu. Dia bisa membaca monotorik pikiran kita guys. Jadi kita nih misalnya korban, kita seakan-akan nih melihat seseorang yang kita suka, padahal itu makhluk itu guys. Jadi kita kayak dihipnotis dia gitu. Entah bagaimana kekuatan dia tuh bisa ada, tapi udah banyak orang yang menjadi korban, termasuk para pegawai SCP Foundation ini guys. What is Love ini ada fotonya juga guys, bisa kalian lihat di sini. Dan begitulah bentuk What is Love ini, benar-benar. Dan makhluk ini dikurung juga di dalam markas SCP Foundation, itu terletak sekarang di site 77 zona B dan sudah terjamin keamanannya guys, dan langsung di bawah pengawasan SCP Foundation itu sendiri. Jadi untuk berkomunikasi dengannya, seorang itu harus menggunakan alat komunikasi khusus dan kacamata khusus agar tidak terkena ilmu hipnotisnya itu tadi guys. Ngeri, What is Love. Lanjut ada SCP-957 guys. Bisa juga disebut dengan biting namanya. Levelnya itu berbahaya guys. Menurut keterangan dari blog yang saya pernah tulis ini, yang diambil dari website SCP Foundation sendiri. Jadi SCP-957 ini merupakan entitas humanoid atau bisa disebut manusia buatan guys. Saat ini SCP-957 berada dalam sebuah rumah yang dirahasiakan tempatnya guys, dan jauh dari populasi manusia guys, agar tidak membahayakan manusia. Sebab SCP-957 ini mempunyai tinggi 2 meter dan berat 75 kg. Subjek ini tak memiliki organ-organ vital seperti manusia pada umumnya guys. Jadi ia tak pernah makan ataupun tidur, atau lebih tepatnya dia tidak membutuhkan itu. Dia berbicara menggunakan bahasa seperti manusia normal, bahkan bisa dibilang fasih dalam penggunaannya guys. Namun ia lebih sering menggunakan bahasa yang tidak diketahui sebelumnya. Nggak terdaftar di KBBI guys. Kekuatan makhluk ini pun belum diketahui secara menyeluruh. Namun berdasarkan data yang diambil, ia pernah berkata bahwa apa yang saat ini menahannya tidak berarti apa-apa baginya. Makhluk ini pernah berkata seperti itu. Otomatis yang ada di gambaran kita bahwasannya kekuatannya itu jauh lebih besar. Karena saat ini berarti dengan kata lain makhluk ini tuh bisa bebas kapanpun kalau ia mau. Gila kan? SCP-957 ini pun memiliki ketertarikan tersendiri guys terhadap bangunan berpenghuni tunggal seperti yang ditempatinya saat ini, di mana dia mampu menghipnotis korbannya dan langsung menembus ke pusat memorinya. Korban akan mengalami kebutaan berkepanjangan dan tak mampu mengingat apapun dalam rentang waktu 4 jam guys. Disinilah SCP-957 memasukkan layaknya ingatan baru terhadap korban. Pantas disebut berbahaya guys ya, sebab kekuatannya itu mengerikan. Jadi setelah SCP-957 ini memasukkan ingatan baru ke dalam memori korban, SCP-957 ini memberikan memori bahwasannya si SCP-957 ini adalah orang terdekat si korban itu guys. Jadi setelah mereka udah dekat,
Kemudian SCP-957 ini mulai mencabik-cabik korbannya, memisahkan organ tubuhnya, dan kemudian tersenyum pada kamera. Namun tidak pernah ia makan guys. Di sini dikatakan tersenyum pada kamera, berarti sudah pernah ada korban yang dihajar habis-habisan oleh si 957 ini guys. Fotonya ini di sini itu didapat dari kamera video pengintai jarak jauh yang dimiliki SCP Foundation guys. Saat ini subjek masih dalam tahap berkembang dan diperkirakan kemampuannya juga masih akan terus berkembang. Jadi dipantau dari jauh tuh. Selanjutnya guys, ada SCP-001. Gila, ini SCP yang pertama nih, 001 guys. Dia disebut The Gate Guardians. Udah bisa bayangin dong The Gate Guardians itu bagaimana? Karena dari namanya sendiri itu udah bisa kita bayangin. The Gate Guardians ini adalah julukan yang disematkan sama makhluk ini guys. Karena sosoknya itu menyerupai seperti malaikat. Malaikat yang berdiri di depan gerbang bernama Gate of Eden. Siapapun yang mendekat ke area gerbang itu akan langsung dimusnahkan oleh dia guys. Yang jadi pertanyaan guys, gerbangnya itu di mana guys? Semua pengawasan untuk The Gate Guardians ini dilakukan dalam jarak jauh guys, demi keselamatan orang-orang SCP Foundation itu sendiri. Kemampuannya itu juga sangat luar biasa guys. Ia mampu memanipulasi pikiran, menciptakan api dan ledakan. Selain itu, dia juga mampu menyerap logam, transformasi wujud, memanipulasi bentuk kehidupan, dan masih banyak lagi guys. Gila, ini multitalenta banget ini. Jadi peluang terbesar observasi yang bisa dilakukan adalah mengirim alat-alat tertentu seperti robot atau drone ke tempat itu guys. Namun lagi-lagi alat-alat tersebut meledak tanpa sebab yang diketahui begitu mendekat ke area tersebut guys. Nah, jadi aku penasaran nih, gerbangnya itu di mana sih gitu kan. Ini bisa jadi konspirasi baru bahwasanya Gate of Eden ini tuh di mana letaknya gitu loh. Ini bisa jadi konspirasi baru guys bagi kita. Segitiga Bermuda kah atau di manakah? Jadi pertanyaan baru kan. Saking berbahayanya nih, tidak semua orang dapat mengakses berkas SCP-001 ini guys. Bahkan di halaman resmi mereka sendiri, seseorang untuk mengetahui info SCP-001 ini perlu perizinan khusus untuk mengaksesnya guys. Berarti memang tidak boleh diketahui gerbangnya itu di mana dan bagaimana seterusnya. Berarti betul-betul dirahasiakan nih guys. Oke, itulah tadi beberapa contoh makhluk humanoid SCP Foundation yang bisa aku beritahu ke kalian guys, karena nggak semua dan itu banyak banget. Jadi kalian itu bisa mencari informasi itu di halaman khusus SCP Foundation atau di blog-blog yang lain tentang SCP Foundation ini guys. Jadi banyak banget itu makhluk yang mereka saat ini lagi teliti guys. Oh iya, di sini aku juga mau mengingatkan kepada kalian bahwasannya ini tuh cuma sekedar asumsi yang berkembang di internet, di dunia maya, konspirasi yang saat ini lagi berkembang di situ gitu loh. Jadi bagi kalian yang mempercaya itu boleh, yang tidak juga boleh gitu guys. Ini cuma sekedar untuk hiburan kalian. Oke? Tapi yang kayak aku bilang tadi guys, kalau kalian penasaran kalian bisa langsung ke halaman resmi SCP Foundation itu sendiri guys. Terima kasih buat kalian yang udah menonton video aku. Jangan lupa komen, like, dan subscribe-nya. Dan juga komennya itu yang perlu, karena aku butuh apa lagi sih untuk dibahas di video ini. Jangan lupa ya, like, komen, subscribe, kalau bisa share juga. Terima kasih udah menonton. Aku Ridho Asaki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.